Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fisran Alensia, NIM saya 64230145 dan saya Rifla Malhuda dengan NIM 64230272. Nah, kali ini kita akan menjelaskan tentang kasus yang kita ambil yang berkaitan dengan judul kami, yaitu fungsi permintaan dan penawaran pada ilmu ekonomi. Nah, ini adalah kasus yang kita ambil. Mohon maaf karena keterbatasan waktu, kita akan langsung ke pertanyaan dan penyelesaiannya saja. Nah, pertanyaan yang pertama, bagaimana fungsi permintaan dan penawaran dapat mempengaruhi perusahaan Pertamina dalam menjalankan bisnis gas LPG 3 kg? Yang kedua, bagaimana keseimbangan pasar tercapai dalam bisnis gas LPG 3 kg yang dijalankan oleh Pertamina? Yang ketiga, bagaimana pengaruh pajak terhadap keseimbangan pasar dalam bisnis gas LPG 3 kg yang dijalankan oleh Pertamina? 4. Bagaimana subsidi mempengaruhi keseimbangan pasar dalam bisnis gas LPG 3 kg yang dijalankan oleh Pertamina? Yang kelima, bagaimana evaluasi keuntungan dan kerugian yang dialami Pertamina dalam bisnis gas LPG 3 kg termasuk aspek finansial? Lanjut ke penyelesaiannya. Untuk menghitung permintaan dan penawaran LPG 3 kg di Indonesia pada tahun 2023 menggunakan rumus permintaan dan penawaran, kita memerlukan beberapa informasi dasar dari data yang tersedia. Berikut adalah langkah-langkah yang dapat diambil. Langkah pertama adalah identifikasi data yang tersedia. Yang pertama ada permintaan atau QD. Konsumsi LPG 3 kg diprediksi mencapai 8,28 juta ton pada tahun 2023. Yang kedua ada penawaran atau QS. Kuota penyaluran LPG 3 kg untuk tahun 2023 ditetapkan sebesar 8 juta metrik ton dengan realisasi penyaluran hingga Mei 2023 mencapai 3,32 juta metrik ton. Yang ketiga ada harga atau price. Harga rata-rata LPG 3 kg adalah Rp23.000 per tabung pada Desember 2023. Lalu ada harga sebelumnya sekitar Rp21.000 per tabung. Langkah kedua ada rumus permintaan dan penawaran. Rumus dasar untuk permintaan dan penawaran adalah permintaan untuk QD itu sama dengan A min BP, lalu penawaran atau QS itu adalah C plus DP, di mana QD adalah jumlah yang diminta, QS adalah jumlah yang ditawarkan, P adalah harga, A, B, C, dan D adalah koefisien yang perlu dihitung. Langkah ketiga ada menentukan koefisien. Nah, dengan data terbatas, kita harus membuat beberapa asumsi untuk menyederhanakan proses perhitungan. Itu ada permintaan, kita tahu bahwa permintaan meningkat menjadi 8,28 juta ton pada harga sekitar Rp23.000. Sebelumnya permintaan juga sudah tinggi pada harga Rp21.000. Lalu penawaran kota ditetapkan pada 8 juta ton, tapi ada indikasi penawaran disesuaikan sesuai harga. Contoh asumsi dan perhitungan. Yang pertama ada asumsi permintaan pada harga P1 sama dengan Rp21.000 dan QD1 itu sama dengan 8 juta ton. Lalu pada harga P2 itu sama dengan Rp23.000 dan QD2 sama dengan 8,28 juta ton. Dari dua titik ini kita bisa menghitung B-nya adalah QD1 dikurang QD2 per P2 dikurang P1 sama dengan 8,28 itu per 21.000 per dikurang Rp23.000 sama dengan min 0,28 per min 2.000 sama dengan 0,00014. Untuk A nya, A itu sama dengan QD1 plus BP1 sama dengan 8 plus 0,00014 kali Rp21.000 sama dengan 8,00 plus 2,94 sama dengan 10,94. Jadi rumus permintaan menjadi QD sama dengan 10,94 dikurang 0,00014 P. Lalu kedua ada asumsi penawaran. Harga P1 sama dengan Rp21.000, Q1 mendekati kuota yaitu 8 juta ton. Terus harga P2 ada Rp23.000 dan QS2 bisa diasumsikan tetap mendekati kuota 8 juta ton. Karena penawaran disesuaikan oleh kuota, kita bisa menyerahkan dengan asumsi QS adalah konstan mendekati kuota, itu QS adalah 8 juta ton. Lalu ada keseimbangan pasar. Permintaan dan penawaran dapat dinyatakan sebagai permintaan itu QD sama dengan 10,94 dikurang 0,0014 P. Lalu penawaran atau QS sama dengan 8,00. Analisis keseimbangan. Untuk mencari keseimbangan harga jumlah, kita sertakan QD dan QS. Itu 10,94 dikurang 0,0014 P itu dikurang 8,00. Jadi 0,0014 P itu dikurang 2,94 P dikurang 2,94 per 0,0014 itu sama dengan Rp21.000. Jadi kesimpulan pada keseimbangan ini harga LPG 3 kg kira-kira Rp21.000 dan jumlah yang diminta dan ditawarkan adalah sekitar 8 juta ton dengan harga rata-rata Rp23.000 per tabung. Permintaan LPG 3 kg pada tahun 2023 lebih tinggi dibandingkan penawaran yang ditetapkan oleh pemerintah. Ini menunjukkan adanya tekanan naik pada harga atau kebutuhan akan peningkatan kuota untuk memenuhi permintaan yang ada. Lalu pengaruh subsidi. Untuk menghitung pengaruh pajak dan subsidi pada PT Pertamina dalam keseimbangan pasar LPG 3 tahun pada tahun 2023, kita akan melakukan beberapa langkah perhitungan berdasarkan data yang tersedia. Langkah pertama itu data dan asumsi dasar.
Pertama, harga LPG 3 kg subsidi, harga jualnya Rp23.000 per tabung, konsumsinya 8,28 juta ton. Lalu kedua ada harga LPG non subsidi, harga sebelumnya yaitu Rp21.000 per tabung dan harga penyesuaiannya yakni Rp23.000 per tabung. Lalu nomor 3 ada penawaran LPG 3 kg. Kuota penyalurannya yaitu 8 juta ton dan realisasi penyaluran hingga Mei 2023 itu ada 3,37 juta ton. Angka kedua ada pengaruh subsidi. Subsidi langsung mengurangi harga jual yang dibayarkan oleh konsumen. Misalnya, jika harga pasar LPG 3 kg tanpa subsidi ada Rp40.000 per tabung, tetapi dengan subsidi harga menjadi Rp23.000 per tabung. Pemerintah menanggung selisih sebesar Rp17.000 per tabung. Perhitungan subsidinya yaitu subsidi per tabung sama dengan harga pasar dikurang harga subsidi, yaitu Rp40.000 dikurang Rp23.000 sama dengan Rp17.000. Total subsidi untuk konsumsi 8,28 juta ton setara dengan 2,76 juta tabung. Lalu total konsumsi dalam tabung itu sama dengan 8,28 juta ton dikali 1000 per 3 sama dengan 2,76 miliar tabung. Total subsidi yang diberikan oleh pemerintah yakni 2,76 miliar tabung dikali 17.000 sama dengan 46,92 triliun. Oke, selanjutnya pengaruh pajak. Pajak dikenakan pada LPG non subsidi. Misalkan pajak adalah Rp2.000 per tabung. Perhitungan pajak. Jika Pertamina menjual LPG non subsidi seharga Rp23.000 per tabung dan pajak adalah Rp2.000 per tabung, maka pendapatan pemerintah dari pajak adalah Rp2.000 per tabung. Keseimbangan pasar. Untuk menilai keseimbangan pasar dengan mempertimbangkan subsidi dan pajak, kita perlu melihat keseimbangan antara permintaan dan penawaran LPG 3 kg. Permintaan KIDI sama dengan 10,94 min 0,0014 P. Penawaran QS sama dengan 8,00. Dengan harga subsidi Rp23.000, kita hitung permintaan KIDI sama dengan 10,94 min 0,0014 kali Rp23.000 sama dengan 10,94 min 3,22 sama dengan 7,72 juta ton. Karena kuota penawaran adalah 8 juta ton, harga subsidi Rp23.000 mendorong permintaan ke 7,72 juta ton mendekati penawaran, sehingga pasar mencapai keseimbangan. Kesimpulan, secara keseluruhan kombinasi subsidi dan pajak mempengaruhi keseimbangan pasar LPG 3 kg di Indonesia, memastikan harga tetap terjangkau bagi konsumen sambil menjaga kestabilan penawaran dari Pertamina dan mendukung pendapatan negara melalui pajak pada LPG non subsidi. Lalu keuntungan. Untuk menghitung keuntungan dan kerugian PT Pertamina dari penjualan gas LPG 3 kg dalam 1 tahun, pada tahun 2023 kita perlu mempertimbangkan beberapa faktor kunci, yaitu biaya produksi, harga jual, volume penjualan, dan subsidi pemerintah. Data dan asumsi. Harga jual subsidi, harga jual Rp23.000 per tabung. Lalu ada total volume penjualan 8,28 juta ton atau 2,76 miliar tabung. Lalu kedua ada harga penjualan tanpa subsidi. Harga pasar tanpa subsidi Rp40.000 per tabung. Lalu harga biaya produksi itu ada Rp30.000 dan subsidi pemerintah itu ada Rp17.000. Lalu ada perhitungan keuntungan dan kerugian. Pertama ada pendapatan dari penjualan LPG subsidi itu adalah harga jual kali volume penjualan yaitu Rp23.000 dikali 2,76 miliar tabung itu sama dengan 63,48 triliun. Yang kedua ada biaya produksi itu adalah biaya produksi per tabung kali volume penjualan. Yang ketiga ada subsidi pemerintah itu subsidi per tabung kali volume penjualan itu Rp17.000 kali 2,76 miliar tabung sama dengan 46,92 triliun. Yang keempat ada keuntungan dan kerugian. Untuk menghitung keuntungan dan kerugian PT Pertamina kita perlu mempertimbangkan pendapatan, biaya produksi dan subsidi yang diterima oleh pemerintah. Nah, keuntungan atau kerugian itu sama dengan pendapatan plus subsidi kurang biaya produksi itu sama dengan 8,8 triliun ditambah 46,92 triliun dikurang 82,8 sama dengan 110,4 dikurang 82,8 sama dengan 27,6 triliun. Jadi kesimpulannya berdasarkan perhitungan ini PT Pertamina akan mendapatkan keuntungan sebesar 27,6 triliun dari penjualan gas LPG 3 kg bersubsidi dalam 1 tahun pada tahun 2023. Perlu dicatat bahwa angka ini didasarkan pada asumsi tertentu mengenai harga pasar tanpa subsidi dan biaya produksi yang dapat bervariasi dalam realitas. Faktor-faktor ini juga efisiensi operasional, biaya distribusi tambahan, dan perubahan kebijakan pemerintah juga dapat mempengaruhi hasil akhir. Nah, adapun kesimpulan dari materi yang kami ambil, analisis mengenai bisnis gas LPG 3 kg di Indonesia pada tahun 2023 memberikan gambaran yang jelas dan menyeluruh mengenai berbagai faktor yang mempengaruhi permintaan, penawaran, harga, serta keuntungan yang diperoleh Pertamina. Meskipun demikian, analisis ini didasarkan pada beberapa asumsi sederhana dan data terbatas, sehingga perlu diperkuat dengan data yang lebih lengkap dan mempertimbangkan variabilitas serta risiko yang lebih luas.
Kombinasi pendekatan komprehensif dan rekomendasi kebijakan yang tepat dapat membantu mengatasi tantangan yang ada dalam bisnis LPG 3 kg di Indonesia. Nah, adapun kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya itu adalah materi ini memberikan pandangan menyeluruh dan mendalam mengenai pasar LPG 3 kg di Indonesia, didukung oleh data resmi dan perhitungan rinci. Evaluasi holistik dan rekomendasi kebijakan menambah nilai informatif bagi penonton. Kekurangan: terbatasnya data hingga Mei 2023, asumsi yang mungkin tidak akurat, dan kurangnya analisis resiko serta variabilitas harga internasional adalah beberapa kelemahan yang perlu diperhatikan. Fokus yang berat pada subsidi tanpa alternatif solusi juga dapat menjadi titik lemah. Materi ini sangat berguna untuk memberikan pemahaman menyeluruh tentang bisnis LPG 3 kg, namun perlu diperkuat dengan data yang lebih lengkap dan analisis resiko untuk menghadirkan video yang lebih informatif dan kredibel. Nah, sekian presentasi yang kami lakukan. Saya Fisarkan Alensia pamit undur diri. Dan saya juga Rusal Maluda juga pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.